Kalau kita melihat yang baik akan terlihat teranglah kita. Saat kita melihat baik paling gampang apa? Damai sejahtera kita masih ada. Kalau damai sejahtera kita masih ada, sukacita pun ada. Dan orang kan melihat walaupun dalam kesulitan apa, dalam keadaan apapun orang itu ya, orang akan melihat, loh kok nggak kelihatan ya. Tuhan memberikan saya waktu kembali untuk menikmati berkat-Nya ke tempat di mana saya pernah mengunjungi 13 tahun yang lalu. Itu tempatnya ada di bukan utara ya, kayaknya timur laut Cina yang berdekatan dengan Rusia. Nama kotanya adalah Harbin. Ya, tempat itu dingin, super dingin, minus 20-an deh ya itu. Nah, di saat saya kembali ke sana ya, aku melihat satu perubahan. Perubahan 13 tahun yang lalu dan sekarang ini ya. Karena waktu 13 tahun yang lalu saya ke sana itu sedang cuacanya memang udah dingin ya. Desember mereka tuh sedang mengukir salju dan es yang akan menjadi pameran ya. Ukiran salju dan es gitu. Tapi saat itu sedang mereka ukir, jadi saya nggak nyempet lihat. Saya bilang, aduh, kalau suatu hari ada kesempatan, ya saya ingin melihat yang udah jadi gitu ya, udah jadi gitu. Nah, Tuhan beri satu kesempatan, kita pergi lagi ke sana dan melihat. Ya. Benar, bagus, indah sekali ya. Ya kalau yang ada satu kesempatan, nanti saya kasih satu foto ya, itu yang akan sangat berkesan. Dan foto itu ya, tahun ini adalah bangkit jadilah terang. Setiap kali saya melewati tempat itu, karena seminggu ya, hari pertama saya nggak lewatin tempat itu, siang hari nggak ada kesan, sama aja bangunan kuno, satu gereja, namanya apa ya namanya, Saint Sophia. Ya. Tapi di malam hari, wow, indah sekali. Ya, nanti saya akan tampilkan satu fotonya di akhir ya. Indah sekali. Dan setiap malam saya pasti ke sana dan hari ketiga saya memfoto itu, tempat itu. Cantik sekali ya. Pelayan jemaat pernah saya share ya, dibagikan fotonya. Oke, sore hari ini berhubungan dengan mata ya. Saya kasih temanya menjaga mata ya. Lukas 11 ayat 34. Kita akan sama-sama membacakan Lukas 11 ayat 34. Tahun ini adalah bangkit jadi teranglah. Temanya 1 tahun pasti akan bertemu dengan terang. Oke, yuk kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jadi matamu baik, teranglah tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ya, mata mempunyai satu fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Saya ke sana untuk melihat keindahan yang Tuhan berikan. Di bulan Oktober saya juga melihat keindahan yang Tuhan sediakan, di mana Tuhan memberikan hikmat pada orang-orang yang mempunyai daya seni tinggi. Di Januari saya melihat es dan salju yang diukir. Di bulan 10 saya melihat pasir yang diukir. Jadi lengkap saya melihat pasir dan es ya. Itu benar-benar bagus sekali. Kita bisa melihat dan kita bisa menilai. Kita bisa melihat yang baik dan kita juga bisa melihat yang gak baik ya. Dan apa yang kita lihat ini juga akan memberikan satu informasi bagi tubuh kita. Ya. Di sini dikatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Ya. Mata adalah pelita atau penerang tubuh. Mata itu artinya mata harus digunakan secara baik. Ya. Karena itu mempunyai efek bagi kita. Efek bagi tubuh kita. Ya. Kalau kita melihat yang baik akan terlihat teranglah kita. Saat kita melihat baik paling gampang apa? Damai sejahtera kita masih ada. Kalau damai sejahtera kita masih ada, sukacita pun ada. Dan orang kan melihat walaupun dalam kesulitan apa, dalam keadaan apapun orang itu ya, orang akan melihat, loh kok nggak kelihatan ya. Ada cahaya, minggu lalu dikatakan glowing ya, ada cahaya. Kenapa?
dia dalam kesulitan, dia melihat yang baik, efeknya ke dalam. Dan akan terang itu keluar. Tuhan adalah terang. Nah, terang itu sebenarnya ada di dalam. Saat saya menerima Yesus, saudara dan saya menerima Yesus, otomatis terang itu masuk ke dalam kita. Ya. Dan semalam juga dipesankan dari Kak Feli, jangan, ya semalam dan kemarin juga ya Sabtu kemarin, jangan sampai padam api kita. Ya. Nah, untuk supaya mata kita benar-benar berguna bagi tubuh kita, ada 3 hal yang harus kita jaga. Kita harus menjaga, kenapa? Karena mata ini mempengaruhi apa yang menjadi keputusan kita. Ya. Mata, apa yang kita lihat akan menjadi keputusan kita. Pada 13 tahun yang lalu saya melihat kota China di tempat Harbin itu begitu gelap, ya, begitu kotor, maaf ya kalau orang Cina itu sedikit kotor ya, terutama kalau menuju toilet, ya menuju toilet, ya baunya nggak enak gitu ya. Tapi itu image-nya udah masuk, malas deh. Sebenarnya saya juga udah malas gitu, tapi suamiku bilang, ya nggak mungkin sama lah. Yuk kita lihat ke sana. Ternyata benar, mata tuh melihat keadaan akan memberi satu keputusan. Waktu saat ini kemarin saya pergi, wow, beda banget. Saya ke tempat toilet, ya walaupun ada tumpukan tisu, tapi bersih toiletnya. Ya. Terus yang masuk ke kamar mandi pun bersih semua. Ya. Tidak ada bau, tidak ada apa, rapi. Semuanya terapi. Dan dulu kan airnya itu enggak orang mereka juga malas yang ngecung gitu kan, malas ya. Jadi ya itulah, enggak disiram gitu. Sekarang otomatis cret gitu. Jadi ada satu perubahan mengakibatkan saya, oh iya enak loh ke Cina. Saya pasti pengen, loh pergilah ke sana, bagus. Enggak seperti zaman dulu kotor. Mata memberi satu keputusan untuk memberitahu, ya kan. Kita bisa memberi satu keputusan. Kita lihat contoh di dalam Alkitab, yaitu Kejadian 13 ayat 10. Ini kisahnya semua pada tahu, masalah Lot. Ya. Nah, Lot itu ikut dengan pamannya Pak Abraham, bersama-sama Pak Abraham Tuhan suruh menyuruh Pak Abraham keluar dari negerinya yang akan dibawa Tuhan ke satu tempat. Dan Lot ikut. Karena berkembang, usaha dari Pak Abraham dan Lot bersama-sama menjadi kaya dan berkembang. Itu pegawai-pegawainya rebutan untuk kehidupan hewan-hewannya. Ya. Mereka berebutan rumput, mereka berebutan air. Akhirnya Pak Abraham bilang, Lot sini yuk, coba lihat, pandang di tempat ini, mana sih yang akan kamu pilih? Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan. Jadi dia tuh melihat, oh enak, bagus banget. Airnya banyak, artinya rumputnya juga subur. Gak mungkin airnya banyak, rumput kagak ada rumput, ya kan? Itu adalah memberi satu kehidupan yang enak, satu kehidupan yang menjamin, satu kehidupan yang membawa akan keberhasilan. Karena ada penyediaan yang subur, penyediaan akan kehidupan itu. Akhirnya Lot nampak, oke, saya pilih ini. Ya. Ternyata apa yang kita lihat kadang-kadang memang membuat kita akan memilih yang kelihatannya enak, jaminannya enak sekali, ya. Di dalam pekerjaan, oh ya, majikannya interview enak banget, kayaknya baik banget, ya. Kamu setiap hari Sabtu libur, wah, sesuai dengan apa yang saya inginkan, Sabtu libur. Nanti kamu ada kamar sendiri, waktu asik kan, waktu wawancara itu, wah pokoknya enak dan menjanjikan gitu. Iya, oke lah, saya ambil. Hari itu juga tanda tangan, cek gitu. Lot juga sama, hari itu juga, Om, aku ambil itu Om. Oke, silakan. Tapi ada satu sebenarnya yang menjadi satu kesalahan. Ya, kadang kita juga nggak sadar, saya pun kadang nggak sadar untuk memilih ini. Apa yang kita lihat langsung langsung kita pilih. Seharusnya kita orang-orang percaya itu bertanya pada Tuhan. Ya. Supaya mata kita menjadi terang, supaya kita bisa memilih dan melihat, Tuhan, benar gak ya tempat ini tuh untukku?
Benar nggak ya tempat ini yang akan memberikan satu kehidupan, ya? Tuhan memang menyatakan di tempat itu, gitu. Ya. Nah, saya kerja di tempat ini, rekan kerja saya ada 2 orang di sini. Yang satu bersama-sama di tahun yang sama, yang satu lebih muda berapa 10 tahunan kayaknya ya, itu ya di tempat sini. Waktu pertama sekali saya memilih tempat ini juga ya, karena saya merasakan oh gampang, cuma ngangkat telepon menanyakan, selesai urusan, gampang nggak? Semua orang juga pasti bisa, gampang ya. Halo, siapa? Bisa dibantu? Oh ya ini, oh mau pinjam uang ya, boleh. Apa syaratnya? Gampang toh? Saya yakin dan percaya pemandangan indah itu pasti dapat. Gak mungkin gak, mustahil gak. Tapi kenyataannya kagak, Tuhan kagak ngasih. Tuhan gak ngasih saya masuk ke tempat itu. Sampai aku bilang, ya Tuhan saya udah langsung putuskan kok, saya pemandangan indah ini saya enak sekali kok, gampang gitu. Kenapa Tuhan gak kasih? Saya periksa-periksa, kenapa Tuhan kok gak kasih ya? Kenapa kayaknya yang gampang ini yang memberikan satu kehidupan yang enak kok Tuhan gak kasih. Saat itu memang saya sudah bergabung dengan gereja GBI Hong Kong ini, tapi yang di Regal. Tahun 99 saya masuk ke sini, papi mami juga di sana. Saya masuk ke sini tahun 99, tahun 2000. Nah, tahun 2000 sampai 2001 akhir ya, saya masih ke gereja. Karena memang waktu itu prinsip saya cuma satu. Saya mau kerja kalau Senin sampai Jumat. Tapi saya juga melanggar itu karena saya membutuhkan kehidupan juga gitu. Jadi sekali temen nanya mau nggak ke sana, oke. Ditolak, dek aja lah, kayaknya turun banget, bres gitu lah. Ya udah, saya bilang Tuhan kayaknya memang bukan tempatku lah. Aku bilang ampuni aku kalau aku mempunyai satu komitmen yang seperti itu. Tapi kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan pertemukan. Aku bilang begitu. Saya tawar lagi pada Tuhan. Ya, kayaknya nggak enak untuk apa? Bukan nggak enak ya. Kayaknya kok bisa nggak dapat gitu pekerjaan ini gitu. Nah, akhirnya saya dapat. Suatu hari Tuhan pertemukan dengan salah satu teman yang Anda juga kenal yang lama di sini, Kak Yani. Ya. Dia tuh rumahnya 2 blok di tempat saya. Itu pertemuan yang Tuhan kasih. Sebenarnya jauh tapi sedikit jauh pertemuan itu, tapi Tuhan nyatakan di situ. Dan akhirnya dia tanya, saya iseng aja, di sana ada lowongan? Kayaknya ada, datang aja. Saya pergi. Sebelum saya pergi, saya ganti haluan. Saya nggak mau kayak lot langsung oke gitu ya. Saya nggak, Tuhan saya mau pergi nih. Kalau Tuhan izinkan gitu ya, ini minta tawaran lagi nih. Tuhan izinkan, pasti saya diterima. Dan saya minta jaminan dalam pekerjaan ini. Dan ternyata Tuhan kasih. Baru datang, besok saya terima, besok kamu bisa kerja gak? Waduh, kok besok? Saya juga kaget, kok besok ya. Saking kagetnya, bisa tawar 2 hari lagi enggak? Oh iya silakan, kenapa? Lah aku gak punya baju, ya kan? Baju putih saya bingung cari kemana? Ke toko anak-anak SMA itu loh. Aku beli baju putih, ya. Pergi. Apa yang kita lihat itu akan merupakan satu keputusan. Keputusan itu apakah baik atau enggak. Di sini pun semua pasti akan mengalaminya, saudara-saudara, ya kan? Yang kedua, jadi janganlah mengambil keputusan sebelum bertanya, ya. Keindahan-keindahan itu belum tentu menjamin, ya kan? Kedua, ya. Apa yang kita lihat juga mempengaruhi apa? Dalam hati kita. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi hati kita. Yang kita lihat adalah yang indah, hati kita pun akan sukacita. Apa yang kita lihatnya enggak indah, hati kita juga enggak sukacita. Ya. Apa yang mata kita lihat, yang baik-baik akan menghasilkan yang baik, yang jahat-jahat akan menghasilkan yang jahat. Contoh yang paling gampang, coba kesukaannya nontonin itu yang enggak baik-baik. Itu akan diikat dan terikat. Itu akan menjadi satu kesukaan. Ya. Iblis itu menyukai Anda tuh datangnya ke tempat-tempat yang enak. Dia tawarin semua. Di dalam Amsal yang 4 ayat 23. Itu berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Ya.
Karena dari situlah akan timbul satu kehidupan. Jadi kita harus menjaga hati. Karena apa yang kita lihat itu pemandangan-pemandangan indah akan membuat hati kita. Hati yang penuh dengan sampah akan mengakibatkan ya, itu akan banyak sekali kepahitan. Ya. Contohnya 1 Samuel 15 kita lihat seorang Saul. Waktu Saul disuruh oleh Tuhan untuk memberantas 1 Samuel 15 ayat 20 untuk supaya memberantas orang Amalek, perintah Tuhan cuma satu, basmi semua, termasuk orangnya, termasuk kambing domba. Ceritanya gitu ya, basmi semua gitu. Tapi apa yang dia bikin? Rajanya dia tangkap, hewan-hewan yang cakep-cakep dan cantik dan gemuk dia ini ambil. Dengan tujuan apa? Lihat, kata Saul. Kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan. Betul. Saul bilang, saya mendengarkan dan mengikuti. Tuhan suruh dan saya bereskan. Tapi ada satu. Dia mengambil yang bukan bagian dia, yaitu Tuhan hanya memerintahkan untuk mengerjakan. Dia sok pintar, sok tahu, sok mau membalas budi. Dia ambil yang cantik-cantik dengan dalih untuk mempersembahkan. Ya kan? Itu yang dia lihat. Itu yang ada di dalam perkara dia lihat. Oh, binatangnya cantik-cantik ini. Ya udah, saya ambil tapi bukan saya loh. Saya untuk persembahkan. Ya. Saya mendengar perintah Tuhan. Yes, saya mendengarkan perintah Tuhan dan saya mengikuti. Tapi ada satu hal, mendengar dan mengikuti. Ada satu yang kurang, yang harus, yaitu melakukan. Kita semua selalu mendengar. Kita semua pasti mengikuti perintah Tuhan. Jangan mencuri, jangan berbuat zina, jangan berbuat dusta, ngikutin, mendengar suara Tuhan. Tetapi melakukannya masih tanda tanya. Yang Tuhan mau adalah ketaatan melakukan. Hal yang paling kecil itu harus kita lakukan. Makanya apa yang kita lihat itu ya sekeliling kita ya, itu akan mempengaruhi hati kita. Ya. Betul sih ya, itu yang namanya Saul itu baik. Dia ambil yang baik, dia persembahkan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, saya bukan mau persembahan, saya mau ketaatan. Taat di saat kita melihat di depan kita, di saat kita melihat contoh, lihat teman aja satu, menipu. Udah rasanya udah kegores kan ya satu hal, dia tuh menipu loh. Dia menipu dan saya ditipu olehnya juga. Dia melihat apa yang terjadi. Anda mau berteman dengan dia? Aku rasa enggak. Kenapa? Loh orang itu nipuin aku dan nipuin temanku lagi. Aku ngelihat. Yang ada di ini masuk ke sini, di sini akhirnya kepahitan. Makin hari makin melihat dia, makin banyak kepahitan, kekecewaan, semua bertumpuk di dalam. Yang mengakibatkan semalam bilang itu yang akan membuat lilin kita, api kita tidak terang, harus dibersihkan. Apa yang masuk dari mata, masuk ke hati itu harus dibersihkan. Bukan ya gak apa-apa lah, ya gak apa-apa terus aja dipendam. Lapsapnya dipendam, akhirnya yang rugi siapa? Diri sendiri. Akhirnya rugi kita yang rugi. Orang yang kita gak suka, orang yang disebut menipu, dia juga udah sadar dan dia juga udah bertobat. Tapi yang menjadi masalah yang apa yang kita lihat itu masuk ke dalam semua. Bagaimana kita bisa menjadi terang yang ada di dalam diri kita kalau di dalamnya itu masih banyak penuh sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak baik gitu. Karena sumbernya kita dapat dari luar. Mata kita melihat, mata kita menilai, dan mata kita menerima sampai akhirnya masuk ke dalam, akhirnya kita tidak menjadi terang. Tuhan minta kita menjadi terang. Bapak Gembala kita, Bapak Pembina kita bilang, Pak Niko, kita menang untuk diri sendiri, kita terang untuk mengeluarkan kepada orang. Amin. Kita terang, memang kita menang untuk diri sendiri. Kita menang, kalau saya mempunyai prinsip, saya menang, saya itu udah di atas. Kalau udah ada di atas, orang akan melihat kita, bagaimana kita ini bisa keluar dari dalam tubuh kita, kehidupan kita, supaya orang-orang ngeliat, oh ya,
oh beda loh. Gitu. Kan selalu kita doa, Tuhan beri kepada saya yang berbeda. Jadikan kita berbeda daripada orang lain. Bagaimana kita bisa berbeda, terangnya nggak kelihatan. Ya, karena di dalam hati kita ini masih banyak yang apa yang seharusnya kita tidak membuat ke dalam untuk dipendam. Ya, harusnya kita meluarkannya. Karena semakin lama kita melihat yang tidak enak, pasti semakin tidak sejahtera. Kita melihat segala sesuatu yang tidak enak, sejahtera enggak? Tidak akan sejahtera. Makin melihat tidak enak, makin tidak sejahtera. Makin melihat yang jahat, makin tidak sejahtera. Ya. Kayak saya melihat kemarin, emang sih udah mulai berkurang ya. Itu orang Cina itu suka gini deh. Oh gitu loh. Oh acus gitu ya. Oh acus gitu ya. Jadi kitanya udah belum apa-apa. Oh gorok. Kok pinter ya gorok. Cus gitu keluar kan. Itu kan membuat keselnya yang ada dua. Kemarin itu hari keberapa pas di depan saya gitu. Dia juga aku di depan gitu. Waduh. Mau enek gak bisa, mau marah aku gitu. Ya namanya juga orang udah tua gitu ya. Gak mungkin lah kamu marah-marahin dia gitu. Jadi aduh Tuhan ampuni aku Tuhan. Jadi akunya juga ampun-ampunan. Karena kenapa? Karena saking saya juga keselnya ada dua. Yang gorok-gorok itu bukan anak muda. Udah tua masalahnya lagi ya. Udah ketemu dia satu, udah selesai. Jalan-jalan itu di hari yang sama. Jalan, ya kemungkinan besar udah gak ada lah aku pikir. Gak lama di depannya itu juga ada lagi. Kerok. Terus gitu, kerok. Berapa kali dia kerok gitu. Aku juga kesel kan. Aku bilang, udah pulang aja. Aku gak mau lihat yang kayak begitu. Lihat. Apa yang saya lihat masuk ke hati saya panas yang ada dua, kesel yang ada dua. Yang pertama udah reda, yang kedua kali nggak reda gitu, ya kan? Betul, karena udah kayak begitu. Aku bilang, kenapa ya aku kok datang ke daerah sini lagi? Tapi aku berpikir, Roh Kudus baik loh. Begitu aja marah, lo orang itu udah tua kok dia bilang. Ada anak muda yang melakukan itu. Iya juga ya, selama saya pergi berapa hari sebelum kejadian, gak ada satu anak muda yang melakukan hal yang seperti itu. Tidak ada sama sekali. Yang anak muda lakukan, baik kayak kita, sopan, gitu ya kan. Memang kalau udah tua, ide sudah terbelenggu, bukan terbelenggu ya, sudah terbiasa terikat gitu loh. Jadi Anda kalau dia udah 70 tahun, bagaimana Anda harus mengubah 70 tahunnya dia gitu. Kan gak mungkin. Jadi Roh Kudus bilang, tuh kan gak mungkin. Oh iya, ternyata hatiku itu bisa panas hanya gara-gara itu juga. Ya kah? Seperti itu. Jadi apa yang kita lihat masuk hati ini. Ya. Tapi kita semua ada Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan. Ya. Itulah ajaibnya anak-anak kerajaan surga. Ada Roh Kudus di hidup kita, di hati kita. Dia yang akan menuntun. Akhirnya saya suka cita lagi pulang ke hotel, senang lagi, kita keluar lagi yuk. Lihat lagi tempat yang saya suka itu. Aku bilang, yuk jalan lagi, ayo jalan lagi. Itulah masuk ke hati. Ya. Yang ketiga, yaitu apa yang kita lihat juga mempengaruhi iman kita. Ya. Kita akan melihat segala sesuatu itu akan mempengaruhi iman kita. Banyak orang percaya, apakah dia percaya kepada Tuhan atau tidak, sama aja ya. Kalau dia melihat apa yang dia harapkan, apa yang dia imani, apa yang dia doakan, dan itu jauh dari kenyataan, akan kecewa. Dan akan membuat imannya goyah. Kita lihat satu contoh dari Pak Abraham. Ya. Kita lihat Abraham pada waktu pertama mendapatkan janji Tuhan itu disuruh berangkat dari negaranya itu, yaitu umur 75. Tapi dia itu mendapatkan apa yang Tuhan berikan itu di usianya udah lanjut, udah 90, 100 tahun anaknya keluar itu 100 tahun. Ya. Pada waktu dia mendapatkan, Tuhan memberitahu ke dia keluar dan akan mendapatkan
keturunan, dan keturunan itu kan banyak, seperti pasir, seperti bintang. Tapi kenyataannya dia tunggu kalau 1 tahun tunggu masih bisa ya, 2 tahun, 3 tahun, lama kelamaan kekecewaan yang ada. Ya, kok Tuhan lama banget. Dan ini juga terjadi sama Pak Abraham. Pak Abraham bilang, Pak Abraham bilang, aduh Tuhan gimana nih, aku gak punya anak, harta bendaku aku kasih aja ke pegawaiku si Eliasar gitu. Tuhan bilang, enggak loh, untukmu dan untuk keturunanmu loh, engkau akan mempunyai keturunan, dan itu pewarisnya adalah anakmu sendiri. Ya. Tapi pertama itu kan Abraham kan, ya enggak ya. Ya di Alkitab enggak ditulis ya enggak ada, ini aku aja. Ya enggak ya, Tuhan itu benar-benar, karena penantiannya bukan 1-2 tahun. Kalau 1-2 tahun ya saya percaya lah semua dari kita pasti memegangnya. Tapi kalau lama-kelamaan ditambah dengan usia yang semakin lanjut ya, kalau udah tua ya nggak bisa punya anak ya, udah nggak tenaga, udah nggak gairah ya, terkecuali yang spesial, yang zaman sekarang ya dikasih aja ciapo gitu ya, jadi kuat. Akhirnya ya siapa tuh yang raja kasino itu di usia yang 70 apa berapa dia mau punya anak, ya kan, benar kan? Nah zaman dulu mana ada, Pak Abraham jangan lupa ya makan ini ya ciapo ya, nggak ada loh, Pak Abraham nggak tahu apa-apa loh ya. Zaman sekarang ya dengan vitamin, dengan segala macam akan menjadi semakin sehat. Yang lalu dia tua, jalan barangkali pelan, tidak ada kekuatan. Terus dilihat lagi istrinya juga sama-sama tua. Ya mau apa ya? Paling tidur lah gitu ya. Mau ngobrol, aduh udah ngantuk, capek. Tidak ada yang membuat semangat. Itu kan membuat kita goyah. Yang membuat iman kita untuk melihat janji Tuhan goyah. Ya. Tapi kita punya Tuhan, kita luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang akan memimpin kita. Bahwa apa yang tidak mungkin, ya, kita bilang nggak mungkin. Itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Abraham dikuatkan dengan satu kata. Ya. Abraham, ayo sini, keluar sini. Tuh lihat. Di atas ada apa yang kamu lihat? Itu yang melihat dan membukakan mata Abraham, melihat, wah ternyata bintang-bintang itu penuh berkedip-kedip di atas. Siapa yang bikin? Manusia bikin? Gak mungkin. Hanya Tuhan yang bisa membikin, hanya Tuhan yang bisa menciptakan cakrawala itu. Sehingga dia bilang, oh iya betul. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang besar, ya, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mustahil menjadi terjadi, ya. Dan dia memegang itu sebagai janji Tuhan, dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia dapatkan. Dia tidak goyah. Iman kita pun bisa goyah dengan kejadian-kejadian, ya. Di tempat majikan yang barangkali majikannya yang tanda kutip ya, itu membuat benar enggak ya, kuat enggak ya, aduh gimana ya ini, aduh gimana ya gitu. Itu akan menggoyahkan iman. Satu contoh yang saya mau membuat saya, contoh ini membuat saya Tuhan bukakan. Satu anak nasabah saya, sedang saya duduk nunggu uang, saya tanya, kok kamu betah ya di tempat ini? Oh iya betah, ya betah, enggak betah, dia bilang. Kok bisa ya sampai 3 kontrak? Saya heran kok kamu bilangnya enggak betah, kok 3 kontrak? Ada enggak yang betah tapi 3 kontrak di sini? Enggak betah loh sama sekali loh. Satu, kenapa dia enggak betah? Enggak boleh masak. Enggak boleh memasak di rumah. Majikannya cuma super bagus, yaitu cuma yang di luk 3 menit, havermut dan telur. Ya, tidak ada daging apapun, tidak ada. Jadi LPG enggak usah bayar. Ya. Pembantunya tiap hari dikasih duit untuk beli
cuma 1.500 satu bulan, suruh beli kepakai FunHub. Gak mungkin cukup. Tapi yang saya bingung, kok kamu betah? Terus aku tanya kekurangannya. Majikannya super, ya tahu ya, ya. Dan dilihat jam kerja, ya. Dan saya bilang, kenapa kok kamu bisa diam di situ? Kok imanku kuat banget sampai 3 kontrak? Waduh, aku juga sampai bingung. Dia cuma ngomong satu loh ke saya. Saya bisa tahan di situ cuma satu, saya dikasih waktu untuk ibadah. Saya dikasih waktu untuk sembahyang. Itu kunci. Saya langsung Tuhan, ternyata sembahyang itu tidak membuat dia goyah dan keluar dari tempat itu. Sembahyang 5 waktu yang dia butuhkan untuk hidup dia, ya, itu tidak membuat dia goyah untuk tetap diam di situ melayani majikannya. Sampai saya, aduh Tuhan, anak ini aja bisa sembahyang, walaupun keadaannya kayak begitu, kok saya masih karena nggak bisa ya. Teguran Tuhan cukup kuat. Dia sembahyang loh, cuma kata sembahyang loh. Saya sampai kaget, loh kamu makan bagaimana? Nggak cukup kok, 1.500 nggak cukup. Dan tidak boleh makan di rumah lagi, harus di luar lagi. Jadi di rumah itu harus bersih semua. Nah, hebat nggak? Tapi Tuhan memberikan dia satu sembahyang. Dia membutuhkan kata itu. Bagaimana dengan kita? Iman kita bisa semakin kuat, semakin teguh kalau kita juga sembahyang. Hari-hari ini melalui Bapak Pembina kita terus diberitahu sembahyang. Sembahyang itu akan menguatkan iman kita. Sembahyang itu yang akan membuat kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sembahyang itu yang akan terus kita mendapatkan apa yang Tuhan mau. Sembahyang itu yang akan membuat kita damai sejahtera, tidak akan pernah hilang. Apapun godaan, apapun kejadian yang terjadi, apapun yang harus dihadapi, melalui sembahyang, itu kedekatan kita dengan Tuhan. Kita terus diteguhkan. Ya. Tidak ada jalan lain. Saya sampai, oh Tuhan, terima kasih melalui anak ini. Bukan anak orang Kristen, bukan anak orang percaya. Saya diteguhkan, sembahyang, apalagi berapa bulan kemudian kan terus dibilang sembahyang, sembahyang, dan sembahyang. Kedekatan kita di Tuhan itu cuma satu, sembahyang. Ya. Jadi apa yang kita lihat itu yang akan membuat kita bisa memilih, memutuskan, dan menjalani. Informasi semua itu akan membuat kita semakin teguh. Ya. Kita lihat ada satu foto. Ya, saya akan kasih lihat foto ini. Ya. Kenapa ini foto? Kayaknya kurang bagus ya, tapi aslinya cantik. Foto ini adalah Saint Sofia, Katedral Sofia ya di sana. Siang hari foto ini tidak ada apa-apanya, sama sekali nggak ada apa-apa. Ya, saya nggak tertarik untuk memfoto di siang hari, tetapi di malam hari cahayanya ini keluar membuat orang itu suka untuk datang dan melihat. Setiap malam saya melihat, dan ini ada malam ketiga saya untuk memfotonya. Setiap malam saya lihat ada satu ketertarikan untuk datang, padahal ngapain gitu ya. Ya, tetapi saya malah satu ketertarikan, Tuhan bilang, lihat bangunan ini. Bangunan ini tidak ada apa-apanya, bangunannya jelek, tetapi kan ada cahaya yang keluar dari bangunan ini yang membuat orang itu akan datang dan orang itu akan melirik. Ya. Sama dengan kita. Kita adalah bangunan yang Tuhan, di mana Tuhan ada. Kalau apa yang kita lihat itu akan membuat terang kita semakin terang, ya, itu Tuhan ada di dalam hidup kita, orang itu akan melirik, orang itu akan datang, orang itu akan menghampiri. Kok bagus seperti saya, kok cantik sekali. Pertama kesan cuma cantik, kedua kali saya, wah ternyata dari apa yang dia keluarkan, orang itu akan datang. Dari hidup kita yang tidak ada artinya, ya, hidup kita yang penuh dengan dosa, Tuhan keluarkan, Tuhan berikan satu kehidupan baru, Tuhan sendiri ada di dalam kita sebagai terang itu sendiri. Ya. Kita memasukkan segala informasi ke dalam mata kita, itu akan menjadi terang itu semakin berderang.
Mata kita memang membutuhkan perawatan. Perawatan kita adalah satu vitamin yang tidak ada dan tidak bisa dijual dimanapun juga. Firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Hari ini baca nggak lapor nggak apa-apa. Tumpukan lapor nggak apa-apa. Tapi yang paling penting Anda menyantapnya. Ya. Santap terus makanan itu. Santap terus makanan itu. Itu yang akan membuat mata kita semakin jernih. Ya. Itu yang filter mata kita. Ya, firman Tuhan. Selain firman Tuhan kita baca di YouTube bukan cuma sekedar yang biasa-biasa ya. Itu akan membuat terang itu semakin bercahaya. Senang nggak kalau orang melihat gambar yang terang ini? Pasti senang. Senang nggak kalau orang melihat kita, wah berbeda bener? Pasti senang. Orang akan datang loh. Ya. Kenapa firman Tuhan berkata kamu akan diikuti oleh 10 orang? Karena mereka melihat sesuatu yang berbeda, suatu terang yang tidak dia dapatkan di orang lain. Dan terang itu bukan yang kita bawa-bawa lilin-lilin kemana-mana. Enggak, terang itu keluar dari kehidupan murni kita. Kehidupan yang sudah berubah. Barangkali saya dulu seperti ini, ketemu lagi seperti ini. 13 tahun yang lalu saya melihat ini jeleknya nggak ada 2. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Saya nggak foto dia karena dia nggak ada cahaya, ya. Cuma cahaya di apa itu sudut bangunan saja, ya di sudut bangunan dan cahayanya nggak benar-benar memberi satu kemewahan, ya. Tapi kali ini saya lihat hampir semua sudut memberikan cahaya. Pemerintah tahu bahwa memberikan sudut desa cahaya akan menarik setiap orang. Demikian juga kita melihat Tuhan memberikan satu perubahan dalam hidup. Di dalam sudut kehidupan kita, itu yang akan memberikan, orang akan datang. Amin. Bangkit, jadilah terang. Karena terangmu akan menerangi orang lain. Terang kita akan memberikan jalan bagi orang lain. Terang kita yang akan menuntun setiap orang-orang itu untuk mencari Tuhan. Apalagi kita akan menyelesaikan amanat agung. Amanat agung diselesaikan dengan kita menjadi terang-terang yang sudah Tuhan siapkan. Baik di tempat kerja, baik di keluarga, baik di mana pergaulan kita. Jadilah terang yang Tuhan inginkan. Jadilah terang yang menerangi dunia ini. Jadilah terang yang akan membawa orang-orang datang bukan kepada kita, tapi kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Amin. Untuk menjadi terang yang benar-benar menjadi terang, mata kita harus tertuju pada Tuhan. Karena dialah yang akan memegang kita. Karena dialah yang akan menuntun kita. Karena dialah kita ini akan berbeda daripada yang lain.